Hai Bu Guru teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Lucia dan Anastasia. Perkenalkan, nama saya Irene Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Sastriawati. Perkenalkan, nama saya Eva Fidelia, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Timotius Paulus Saltiel. Perkenalkan, nama saya Marcelo Ngobokong. Perkenalkan, nama saya Clarissa Celestin, saya berasal dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang macam-macam jenis sel pada tumbuhan. 1. Membran sel atau membran plasma. Membran sel tersusun atas fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Zat yang dapat melewati membran sel, misalnya air, oksigen, zat yang dapat larut dalam lemak, dan ion tertentu. Gula dan protein tidak dapat melewati membran sel. Nukleus tersusun atas membran cairan inti atau nukleoplasma. Kromosom dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang kromatin. Nukleolus berperan dalam pembuatan komponen di ribosom. 4. Mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondrianya. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Ribosom berfungsi dalam pembuatan sinetis protein. Retikulum endoplasma merupakan saluran sel yang berliku dan membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe re, yaitu re kasar dan re halus. Re kasar masih memiliki ribosom dan re halus tidak memiliki ribosom. Re berperan sebagai menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organ-organ sel. Fungsinya adalah untuk membentuk lemak dan steroid. Sel-sel yang sebagian besar terdiri dari retikulum endoplasma halus terdapat di beberapa organ seperti hati. Badan Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan kantung yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RM, menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Vakuola berarti ruang sel pada tumbuhan yang sudah tua. Vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan, sedangkan pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Pada protozoon terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Vakuola kontraktil berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Plasida adalah organel membran ganda yang ditemukan di sel tumbuhan. Plasida menjadi tempat pembuatan dan penyimpanan senyawa kimia penting yang digunakan sel. Plastida sering mengandung pigmen yang berguna untuk proses sintesis dan menentukan warna sel. Dinding sel. Membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan menjadi tetap dan kaku.